Ini masalah demonstrasi dari mahasiswa ya. Ya saya pikir kenapa takut di demo orang gitu ya. Waktu saya jadi gubernur juga buruh demo saya. Saya keluar, saya datang hadapin. Lalu saya jelaskan, ketika mereka minta naik gaji, ya kita mesti jelaskan alasan kenapa nggak bisa penuhin misalnya gitu. Jangan mengalihkan penghematan, tapi yang lain dibiarkan gitu. Ya marah mahasiswa, saya aja bisa marah. Untung saya sudah bukan mahasiswa gitu loh. Dan intinya bagi kita di dalam mengelola suatu kekuasaan pemerintah negara adalah tercapainya tujuan bersama, keadilan, ketertiban hukum, kemudian sebagai jalan bagi kemakmuran, di mana di dalam proses itu hak setiap warga negara untuk bersuara, berserikat itu dihormati oleh konstitusi. Sehingga ketika PD Perjuangan mau dituduh dengan berbagai tuduhan apapun, selama kami setia pada jalan kerakyatan, setia pada jalan ideologi Pancasila, pada watak pembebasan bagi rakyat-rakyat tertindas, bagi rakyat miskin, ya kami akan kebal terhadap berbagai tuduhan-tuduhan tersebut. Pak Hasto, langsung aja mungkin ini kan akhir-akhir ini banyak tudingan ke PDIP terkait maraknya demo mahasiswa. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, bagi kami kekuasaan politik dimanapun di dunia ini harus mendengarkan suara-suara kritis, harus mendengarkan suara rakyat, karena power tend to corrupt. Dari kehadiran saya di acara peluncuran buku Prof. Mahfud tentang politik hukum, ini kita juga diingatkan bahwa ada perbedaan antara suatu negara yang demokratis dan otoriter dengan suatu produk hukumnya. Dan intinya bagi kita di dalam mengelola suatu kekuasaan pemerintah negara adalah tercapainya tujuan bersama, keadilan, ketertiban hukum, kemudian sebagai jalan bagi kemakmuran, di mana di dalam proses itu hak setiap warga negara untuk bersuara, berserikat itu dihormati oleh konstitusi. Sehingga ketika PD Perjuangan mau dituduh dengan berbagai tuduhan apapun, selama kami setia pada jalan kerakyatan, setia pada jalan ideologi Pancasila, pada watak pembebasan bagi rakyat-rakyat tertindas, bagi rakyat miskin, ya kami akan kebal terhadap berbagai tuduhan-tuduhan tersebut. Karena yang penting adalah kesetiaan pada jalan politik kerakyatan, meskipun itu membawa suatu resiko-resiko politik, dituduh menjadi dalang demo dan sebagainya. Buat kami yang penting seluruh jajaran PD Perjuangan dengan berbagai tuduhan itu semakin setia pada jalan kerakyatan, semakin setia pada jalan pembebasan sebagai watak sejati dari Pancasila dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai hal yang kita perjuangkan saat ini. Ya. Ya, kalau kita lihat penggunaan gerakan-gerakan mahasiswa untuk kepentingan politik kan banyak terjadi. Peristiwa 65 gerakan mahasiswa juga ditunggangi oleh kepentingan politik akibat perang dingin. Tapi yang kami lihat adalah keberanian untuk mengaku bahwa ada yang mau mencoba memutarbalikkan haluan dari gerakan mahasiswa yang penuh idealisme, penuh dengan kemurnian jiwa patriotisme di dalam merespon berbagai persoalan bangsa dan negara. Ini harus segera ditindaklanjuti agar kemurnian gerak mahasiswa dengan gagasan yang konkret ya, dan juga sebagai latihan di dalam proses kaderisasi kepemimpinan nasional, mereka harus diberikan suatu ruang. Dan apa salahnya kita mendengarkan berbagai kritikan itu, kemudian menjawab berbagai kritikan-kritikan tugas pemerintah negara. Nah, sekarang kita beralih pada informasi yang lain. Kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa ungkap maksud Andi Prabowo dalam kasus ijazah Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo dan Tifaujia Tiasuma atau Dr. Tifa Ahmad Hojinuddin mengungkapkan kenapa kliennya menyebut Presiden Prabowo Subianto punya andil besar dalam penangguhan penahanan kliennya sebagai tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan Ahmad Hojinuddin dalam program Rosi di Kompas TV. Andil yang terasa memang dalam proses ini agak berbeda dengan era saat Joko Widodo jadi presiden, ucap Hojinuddin. Dulu seluruh perkara yang masuk dalam pandangan kami kriminalisasi, selalu ditangkap dan ditahan itu. Selain itu, kata Hojinuddin, di era pemerintahan Jokowi,
orang yang dituduh atau disangkakan tidak pernah bisa seimbang dalam menghadapi perkara. Banyak sekali kasus, misalnya Gus Nur dan Bambang di dalam kasus ini. Ketika dia dituduh mengedarkan kabar palsu, kabar bohong tentang ijazah palsu saudara Joko Widodo, dijemput paksa langsung ditahan, langsung diadili, dan pengadilannya pun tanpa menghadiri saudara Joko Widodo, termasuk tanpa menghadirkan ijazah. Sebelumnya, Tifaujia Tiasuma atau Dr. Tifa meyakini ada andil Presiden Prabowo Subianto dalam perjuangannya di kasus ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto karena beliau sangat adil. Saya yakin beliau beradil di dalam bagaimana kita berjuang ini, ucap Dr. Tifa, usai dirinya bersama Roy Suryo tidak ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dr. Tifa juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sebab dalam proses tahap 2 kasus ijazah Jokowi, dirinya dan Roy Suryo diperlakukan sangat baik. Yang kedua adalah kepada Kejaksaan Agung dan jajarannya Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami difasilitasi dengan sangat luar biasa. Kami diperlakukan dengan sangat baik, ujar Dr. Tifa. Selain itu, dia juga mengungkapkan terima kasih kepada pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Kami berdua kemarin telah mendapatkan perawatan di rumah sakitnya, karena mungkin saking sibuknya, saking tidak merasanya, sampai kami tidak sadar bahwa kami berdua ini di dalam keadaan yang sehat, kata Tifa. Nah, informasi berikutnya, Ade Darmawan minta Prabowo beri atensi kasus ijazah. Jokowi telah didiskriminasi. Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu Ade Darmawan meminta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memberikan perhatian terhadap penanganan perkara dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kasus tersebut menjerat Roy Suryo dan Tifaujia Tiasuma alias Dr. Tifa sebagai tersangka. Ade mengaku menghormati keputusan penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Meski demikian, ia mengakui adanya rasa kecewa. Kalau dikatakan kecewa, ya ada kekecewaan, tetapi kembali kepada kewenangan. Artinya, kami harus menerima itu, kata Ade dalam program interupsi bertajuk Kasus Ijazah Jokowi, Siap Bukti. Menurut pernyataan yang sebelumnya menyinggung nama Prabowo dan Dasko merupakan bentuk harapan agar pemerintah memperhatikan apa yang dia nilai sebagai perlakuan diskriminatif terhadap Jokowi. Saya mengungkapkan kekecewaan itu, berharap pemerintah melihat apa yang terjadi diskriminasi terhadap Pak Jokowi. Ade Darmawan menjelaskan reaksinya munculnya secara spontan setelah mengetahui adanya penangguhan penahanan terhadap para tersangka. Dia juga menyinggung pernyataan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan Dr. Tifa setelah penangguhan tersebut. Saya menoleh, coba lihat live-nya. Di situ pas mau terakhir, Mbak Tifa ngomong terima kasih kepada Pak Prabowo. Namun demikian, Ade menegaskan fokus utamanya adalah meminta perhatian terhadap proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Dia meminta proses peradilan dilakukan secara independen dan bebas dari intervensi. Ade menyebut perhatian tersebut diperlukan mengingat masih ada sejumlah proses hukum
yang akan berjalan, termasuk sidang pra-peradilan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Saya tetap berharap kepada Bapak Presiden Prabowo, kepada Bang Dasko, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah didiskriminasi. Saya minta ini menjadi perhatian khusus di dalam peradilan. Kami meminta atensi penuh kepada setiap penegak hukum dan juga pelaksana peradilan untuk memilih hakim terbaik yang tidak bisa diintervensi. Nah, itulah teman-teman terkait dengan perkembangan kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana dikabarkan bahwa sebentar lagi akan mau disidangkan.